Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,14% ke angka 6.902. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021 naik 200% lebih, tapi secara tren saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham XL. XL hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 2.880. Bisa kita lihat di grafik, selama bulan Februari ini memang XL terus bergerak turun. Bisa kita lihat pada tanggal 2 Februari terus bergerak turun. Sebelumnya berusaha untuk break di harga 3.300, gagal break. Sempat bertahan di atas garis EMA 50, ternyata gagal bertahan. Turun mengetes garis EMA 190, saat ini di harga 2.930. Tanggal 18 Februari kemarin sempat ada candle hijau, hari ini malah melanjutkan penurunan. Jadi secara tren untuk bulan 2 ini XL trennya sangat downtrend. Yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 dan 150, hari ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Walaupun memang hari ini belum terkonfirmasi garis support EMA 150 terlewati. Tapi harus hati-hati apabila minggu ini terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, berarti XL trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan hari ini jika kita lihat Senin 21 Februari, keluar berita bahwa laba XL melonjak pada tahun 2021. Jadi kenaikannya sangat tinggi, yaitu naik 246% dibandingkan tahun 2020. Bisa kita lihat adanya sentimen positif ini, tapi hari ini XL masih bergerak turun. Bisa saja karena berita ini keluar pada sesi 2, harga belum bergerak naik. Tapi tetap harus dipantau apabila besok masih bergerak turun, sebaiknya harus hati-hati, berarti trennya sudah mulai melemah. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini juga trennya masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini pun masih ada distribusi. Dan asing jika kita lihat satu minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham XL. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada sentimen positif berupa berita laba bersih XL yang naik lumayan tinggi, tapi asing yang sebelumnya akumulasi malah mulai melakukan distribusi, kita harus hati-hati. Berarti ada informasi yang tidak kita ketahui. Jadi apabila besok terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, berarti XL berpotensi untuk lanjut turun menuju support di 2.800. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry karena melihat XL sudah turun sangat dalam, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu XL berhasil bertahan di atas garis EMA 150 atau berada di atas harga 2.930, baru teman-teman entry untuk trading jangka pendek dengan target terdekat di harga 3.000 atau di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 3.060. Teman-teman memang masih bisa spekulatif buy apabila XL turun mengetes harga 2.800 dan masih bisa bertahan, tapi secara tren XL sudah mulai jelek apabila kita beli di sekitar 2.800. Bisa saja menyentuh harga 2.800, berhasil bertahan dan malah melanjutkan penurunan. Jadi untuk strategi beli saham yang sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150, untuk saya pribadi saya sebaiknya tunggu di support dan tunggu dia mulai sideways dulu. Dan minimal tunggu beberapa kali dia mengetes support di bawah garis EMA 50 atau 150. Apabila beberapa kali masih bisa bertahan, baru kita entry untuk lebih amannya. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu walaupun ada berita kenaikan laba bersihnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Indosat hari ini masih turun 0,9% ke harga 5.500. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Indosat memang masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, Indosat saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat, sempat turun sangat dalam karena terkena dividend trap. Satu garis EMA 50 juga saat itu telah berpotongan dengan garis EMA 150.
dan telah berada di bawah garis EMA 150. Untuk support terdekat, jika kita lihat memang saat ini Indosat masih berada di atas support di 5.500. Support ini sebelumnya pada bulan Desember sempat rebound dari Indosat, sempat rebound dari support 5.500, sempat naik lumayan tinggi, tapi bisa kita lihat menyentuh atau berusaha untuk break dari garis EMA 150, gagal break dan kembali bergerak turun menuju support di 5.500. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Jadi secara tren Indosat masih kurang bagus, walaupun masih kuat berada di 5.500, tapi harus hati-hati apabila support ini ternyata gagal bertahan, Indosat berpotensi untuk lanjut downtrendnya, karena secara tren saat ini masih sangat downtrend. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan hari ini ada distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, untuk saya pribadi saya tidak terlalu menyarankan untuk entry membeli saham Indosat saat ini. Karena belum ada sentimen positif dan secara tren pun saat ini masih belum bagus. Walaupun mulai sideways dan berada di atas support kuat di 5.500. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, memang masih bisa tunggu di 5.500, entry apabila masih bisa bertahan dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 di harga 5.950 sampai harga 6.000. Tapi harus pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata teman-teman entry di 5.500 dan support ini terlewati. Karena apabila support ini terlewati, Indosat akan lanjut turun atau bergerak downtrend dan menuju support psikologisnya di harga 5.000. Jadi harus hati-hati untuk saham Indosat saat ini. Terakhir saya menganalisa saham Telkom. Telkom hari juga turun 0,68% ke harga 4.370. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini pun memang Telkom bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di 4.500. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 4.350. Tapi apabila kita bandingkan dengan teman-temannya yaitu XL dan Indosat, Telkom untuk tren jangka menengah saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat Telkom masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150, dan garis EMA 50 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila harus pilih, harus beli yang mana untuk tren yang lebih bagus, saya lebih menyarankan untuk beli saham Telkom. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD saat ini malah bergerak turun. Untuk data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari ini malah ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Telkom masih akan bergerak sideways minggu ini dengan range harga 4.350 sampai 4.500. Selama asing masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah sebesar ini, saya lihat Telkom masih ada potensi besar untuk break dari harga 4.500. Apalagi saat ini memang masih banyak sentimen positif untuk saham Telkom ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi patokannya untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 4.000, patokannya di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 4.210. Selama garis EMA 50 tidak terlewati, hold saja, dan saat garis EMA 50 tertembus baru teman-teman take profit. Dan untuk teman-teman yang belum entry saat ini dan ingin membeli saham Telkom, sebaiknya tunggu di sekitar harga 4.350. Apabila Telkom menyentuh harga ini dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru entry untuk trading jangka pendek dengan target di harga 4.500 apabila gagal break. Atau mau lebih amannya lagi adalah tunggu Telkom terkena koreksi dulu menuju garis EMA 50 atau di sekitar harga 4.200 baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.